Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua bukan karena menjadi hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya, namun juga merupakan kewajiban yang bersifat pasti yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menaati perintah keduanya selama bukan dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mendahulukan perintah mereka dari perkara yang hanya dianjurkan atau sunnah, tawadu dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dengan tidak mengeraskan suara jika berbicara di hadapan mereka, dan berlaku santun dan lembut. Lalu ringankanlah beban mereka, juga berilah hadiah atau rezeki kepada kedua orang tua, dan tak lupa sering-seringlah memanjatkan doa untuk kedua orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat bergotong royong untuk membangun masjid. Saat ini masih saja banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sedekah untuk membantu pembangunan masjid haruslah dengan nominal yang besar. Namun anggapan itu adalah keliru. Hal ini dijelaskan melalui hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga." Berikut merupakan sekumpulan orang yang sedang berjalan dengan seorang jenazah menuju ke kuburan. Itu merupakan kebaikan yang kalian lakukan pada seorang jenazah karena kalian telah mengantarkan ke tempat yang paling mengembirakan dia. Dimaksudkan bagi mereka yang melakukan hal baik dalam hidupnya. Hal tersebut merupakan sunnah Nabi yang memang harus segera dilakukan, sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai ukhuwah watoniyah, dibuktikan dengan berkumpulnya sekumpulan umat muslim untuk mengantarkan umat muslim yang lain menuju ke peristirahatan terakhirnya. Salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah menjenguk ketika sakit. Ini merupakan anjuran yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada sahabatnya yang sakit, Rasulullah akan menjenguk dan mendoakan kesembuhannya. Beliau bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia meninggal, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim yang melakukannya akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala karena menaati dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Menjenguk orang sakit juga dapat menguatkan ukhuwah persaudaraan serta solidaritas sesama muslim. Sangat menganjurkan kita untuk memuliakan anak yatim maupun yatim piatu, seperti yang terungkap dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana layyatim kan nama ifil jannah wa asyara bi sabaya." Artinya, barang siapa yang merawat dan membina serta memberi dengan kasih sayang kepada anak yatim, maka bersama dengan aku di surga. Keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim yaitu melunakkan hati dan tercukupi segala kebutuhannya, menjadi manusia terbaik di sisi Allah, didoakan oleh malaikat, amal kebajikan dengan pahala yang sempurna, dimudahkan masuk surga.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia akan pasti masuk surga. Silaturahmi adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dalam Islam bukan hanya sebuah tradisi, melainkan sunnah sesuai ajaran Nabi. Biasanya berkumpul dan bersama keluarga adalah pemandangan yang sering terlihat saat bersilaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan kapan saja, namun amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Saat Lebaran tiba, umat muslim selalu berbondong-bondong untuk mudik atau pulang ke kampung halaman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Menjalin silaturahmi antar manusia sangat dianjurkan karena merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perintah dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan pentingnya silaturahmi dalam Islam. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu sodakoh, berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta. Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita dan memberikan pahala yang sangat banyak. Jadi kita jangan sampai lupa untuk bersedekah.